teman-teman penikmat setia cerita horor di channel spesial horor. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan rezeki berkah berlimpah. Kali ini, Mimin akan membawakan sebuah cerita horor dari akun Twitter Payung Hitam berjudul Kos Tua Bayuwangi. Sebuah kisah yang bercerita tentang kos-kosan tua yang angker. Bagaimana? Sudah mulai membayangkan? Hentikan. Tidak perlu membayangkan. Langsung saja dengar ceritanya dan semoga kalian terhibur. Salam horor. Berdampingan dengan lembut adalah hal yang melelahkan. Cerita kos-kosan angker sudah jadi makanan utama anak-anak rantau. Perkenalkan, namaku Meme. Aku lulus SMK tahun 2018 dengan impian umumnya. Lulusan SMK atau SMA, aku berusaha sebisa mungkin mendaftar ke beberapa PTN di luar kota. Tapi akhirnya mungkin belum rezekiku tidak ada satupun PTN yang terima. Karena sudah habis waktu dan tenaga, omku menyarankan untuk kuliah di tahun depan saja. Tapi takutnya aku sudah malas dan sudah tidak mood lagi. Akhirnya, mau tidak mau, aku daftar di PTS ternama di kotaku. Seperti biasa, aku daftar dan tes langsung keterima. Namanya juga PTS. Ternyata aku daftar di PTS itu seminggu sebelum ospek. Sudah benar-benar mepet sekali karena aku minim dapat informasi mengenai pendaftaran. Setelah urusan kampus, aku mulai cari kos yang aku dapat dari saran teman. Tapi sayangnya, kos itu penuh. Tapi ibu kos yang punya kos penuh ini menyarankan aku untuk ngekos di depan. Di sana ada kos, siapa tahu masih ada kamar kosong. Aku pikir daripada tidak dapat sama sekali, akhirnya aku langsung ke sana. Dan betul, di sana ada kos. Tapi bentuk bangunannya tua. Alhamdulillah. Ada satu kamar kosong dan langsung aku iakan karena kamar ini lumayan luas dibanding kamar lain yang sudah terisi. Oh iya, aku jelaskan denahnya. Jadi kamar kos ini berderet lorong dan posisinya punggung-punggungan dengan kamar kos lainnya. Ada 2 gerbang juga di kosku ini, ada gerbang depan dan belakang. Aku kebetulan dapat kamar yang di belakang. Suasananya memang sangat singup, anyep-anyep gelap beratmosfer seram. Bisa bayangkan kan? Ya, aku maklum karena bangunannya tua. Siang hari pun kalau tidak menyalakan lampu bakal gelap. Kira-kira begitulah suasananya. Kamarku ini ada di lantai 1. Karena sudah mepet banget perkuliahan, harga kos yang terbilang murah dengan fasilitas lengkap. Akhirnya, aku bertahanlah di sana. Awalnya, aku masih parnoan, jadi tidak mau tidur sendirian. Akhirnya beberapa hari aku tidur di kos temanku. Sudah disarankan oleh ibuku untuk pindah kos saja. Tapi aku menolak karena takutnya ribet. Di kosku juga sudah murah, jadi aku perlu terbiasa saja. Sudah seminggu aku tidur di kos temanku. Akhirnya aku tidur juga di kos sendiri. Disinilah aku merasakan hal-hal yang benar-benar ganjil. Di kos belakang ini juga lebih banyak orang yang bekerja ketimbang mahasiswa sepertiku. Jadi aku lebih sering sendirian di kosan. Kejadian pertama ini, tengah malam posisinya sekitar jam 10-an.
kalau tidak salah. Setiap habis maghrib di kosku ini sudah sepi. Maklum karena ini gang buntu. Bayangkan saja, aku sering bergadang cuma buat baca cerita atau nonton YouTube. Malam itu aku mendengar ada yang mendorong pintu kamarku kencang sekali, padahal sudah dikunci. Benar-benar kaget karena suaranya jelas sekali. Aku tidak mendengar ada langkah kaki apapun. Karena benar-benar ketakutan, aku memutuskan untuk tidur. Kejadian ini tidak cuma sekali sebetulnya. Memang kalau sudah tengah malam di kosku ini sering sekali ada orang. Tapi tidak tahu juga ini orang beneran apa bukan yang beraktivitas di depan seperti mondar-mandir di gerbang keluar masuk dan lewat depan kamarku. Awalnya aku pikir bapak pemilik kos. Tapi aku pikir-pikir, ngapain bapak kos jam segini mondar-mandir? Aku juga pernah. Siang-siang aku sempatkan tidur sebelum kuliah. Nah, itu beneran bikin aku takut. Karena di tengah-tengah tidur aku mendengar orang lari-lari tapi bukan di luar kamar. Itu suara ada di dalam kamarku. Itu benar-benar jelas sekali, jadi membuatku langsung melek seketika. Karena masih setengah sadar. Namanya juga orang baru banget bangun, jadi di situ ada seperti bayangan hitam berpostur orang. Sempat aku mau pegang, tapi tidak bisa. Dan masuk ke puncaknya, kejadian yang bikin aku benar-benar takut. Kalau yang aku ceritakan tadi mungkin masih bisa berpikir positif. Iya, karena seperti yang samar-samar saja. Mungkin aku kecapean atau sekedar ngelindur. Masih ada kemungkinan-kemungkinan dan alasan logis lainnya. Ini kejadian seminggu sebelum ada wisuda antara tahun 2019-2020. Sepertinya aku agak sedikit lupa. Seperti biasa, aku begadang sambil nonton YouTube. Di situ aku ingat sekali, itu masih weekday atau hari kerja. Jadi di kamar-kamar depan masih ada mbak-mbak kos lainnya. Tapi di kos belakang aku sendirian. Tepatnya pas jam 23:20. Aku masih ingat sekali. Posisinya kebelet pipis. Jadi sekalian cuci muka terus tidur. Aku langsung ke kamar mandi yang ada di tengah-tengah perbatasan antara kamar depan dan belakang. Tapi harus melewati dapur bersama tempat cuci piring yang gelap. Lampu sebenarnya ada. Cuma tiap dinyalakan pasti ada saja yang mati. Tidak tahu siapa yang mematikan. Jadi sudah tidak pernah ada yang nyalakan lagi. Waktu itu keadaannya sepi sekali. Aku masuklah ke kamar mandi menyalakan keran. Karena malam, tidak ada yang pakai air selain aku, jadi di keran kamar mandi menyala besar. Tahu sendiri suara air keran yang deras sekali. Samar-samar di tengah aku mengisi air ke bak, aku mendengar jelas sekali suara orang bernyanyi seperti anak kecil, tapi suaranya mirip sekali dengan salah satu mbak kos yang memang punya suara seperti anak kecil. Tapi anehnya, nyanyinya itu seperti yang sarkas, lebih nyuruh matikan keran karena berisik. Aku kaget, tengok kanan kiri terus buru-buru menuntaskan urusanku. Setelah itu cabut ke kamar. Besoknya pulang kuliah. Aku tidak berani pulang ke kos dan memilih diam di kos temanku, sebut saja namanya Eli. Numpang mandi sekalian. Karena masih terngiang-ngiang kejadian semalam. Terus temanku bertanya kenapa tumben sekali aku pulang kuliah tidak langsung pulang. Barulah di situ aku menjelaskan cerita tadi malam secara lengkap. Dan temanku ini ngusulin supaya ditanya langsung ke mbak kos yang suaranya seperti anak kecil itu, untuk memastikan saja.
"Mbak Dita, semalam jam 11-an ke kamar mandi tidak?" tanya aku ke Mbak Dita pas sampai di kosan. "Nggak ada sih, teman-teman juga dari jam 9 sudah pada tidur," kata Mbak Dita yang juga kebingungan di situ. Melihat ekspresi Mbak Dita, aku langsung berpikir, jadi siapa semalam yang aku dengar nyanyi-nyanyi? Karena aku ketakutan, aku langsung cerita lagi ke temanku si Eli yang tadi. Akhirnya dia menyuruhku untuk mandi di kosannya saja. Jadi sambil menunggu malam tiba, baru aku pulang. Supaya pas pulang tinggal tidur saja begitu. Kejadian ini aku ceritakan ke Mbak yang kamarnya di sampingku pas, tapi cuma lewat chat WA saja. Akhirnya dia cerita juga dan terbuka, memang dia yang paling lama di kos di sini. Dia juga sering bawa teman dan pernah melihat kuntilanak di kamar mandi. Karena cerita itu akhirnya aku tidak berani lagi di kosan untuk waktu yang agak lama. Oh iya, ada lagi. Jadi ada 2 temanku yang katanya bisa merasakan adanya mereka. Yang satu ini teman ospek, jadi jarang ke kos. Cuma beberapa kali saja, tapi dia sering bilang buat pindah kos saja secepatnya. Aku sih cuma iya-iya saja. Dia bilang ada sesuatu di depan pagar bagian belakang dan di rumah kosong pojok depan kos. Dan temanku satunya ini dia yang ngalamin, yang akhirnya aku benar-benar yakin kalau kos ini memang berhantu. Kejadian terakhir inilah yang bikin aku yakin sekali kos ini berhantu. Jadi pas sekali H-1 wisuda, ada temanku satu yang seprodi berniat menginap di kos. Malamnya memang tidak ada apa-apa, masih aman dan kita juga begadang. Nah, kejadiannya besoknya setelah acara temanku ini, niatnya istirahat di kosku biar pulangnya nanti habis maghrib sekalian. Jadi singkat cerita, sudah tepat maghrib ini aku selesai makan. Posisinya temanku duduk di pintu untuk menahan pintunya biar tidak nutup. Aku pamit ke dia buat nyuci piring sekalian wudhu, dan dia iyakan di situ. Setelah selesai nyuci piring sekaligus wudhu, aku balik ke kamar. Anehnya pintu kamar ketutup, yang aku yakin tadi kebuka. Dan temanku ini sudah biasa kalau di sini duduk di situ. Karena katanya merasa gerah, padahal sudah ada kipas. Tidak mikir yang aneh-aneh, aku masuk ke kamar dan anehnya dia diam saja di kamar sampai aku selesai sholat. Habis itu dia pamit mau pulang. Aku bertanya kenapa dia diam saja, cuma dia jawab, "Tidak apa-apa, nanti aku ceritakan kalau sudah sampai rumah." Besoknya, ini pas hari Sabtu aku di kos sendirian. Barulah temanku yang kemarin cerita kalau pas kemarin aku pamit nyuci piring tidak selang lama, dia melihat dari ekor matanya yang jelas kelihatan karena dia duduknya pas di pintu. Ada wanita memakai baju putih jalannya yang seperti cepat sekali ke arah gerbang. Dan anehnya dia tidak mendengar langkah kaki. Karena dia takut, akhirnya dia milih buat mengecekku masih di kamar mandi atau mencuci piring apa tidak. Karena tidak biasanya juga, aku lewat-lewat saja tidak banyak ngomong. Dan benar saja, pas dia nengok itu, aku posisi masih ada di dapur lagi nyuci piring. Aku juga malam itu tidak pakai baju putih tapi baju merah. Dia juga cerita pas jalan pulang lewat depan kamar mandi, dia merasa tidak enak. Seperti ada sesuatu yang beda di daerah sekitar kamar mandi. Aku menjadi takut sekali waktu itu. Tapi alhamdulillah, sekarang aku sudah tidak ngekos lagi karena kuliah daring.
Begitulah cerita horor di kosan yang pernah aku alami.